Walillahil asmaul husna. Menyebut Al-Habib Muhammad Al-Habib Ahmad Al-Atas dan juga Al-Habib Husain bin Ali Al-Atas. Mereka semua salah satu daripada sifat mereka adalah orang-orang yang cinta dan suka dengan tamu. Itu di antara hal mereka. Jadi bagaimana kita dengar Al-Habib Muhammad datangnya tamu-tamu dari luar negeri, begitu juga Al-Habib Husain yang datang dari Hadramaut dari Taif juga datang kemari. Jadi mereka semua orang-orang yang mencintai tamu. Wirasatan ini adalah warisan dari kakek mereka Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mewarisi dari kakeknya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa qtada bihudah amma ba'd. Hadirin hadirin yang saya hormati, para habaib, para alim ulama, para ustaz, para kiai, para guru agama, bil khusus Al-Habib Ridha bin Yahya, yang saya hormati Al-Habib Abdul Rahman Al-Mashhur, Al-Habib keluarga daripada Al-Habib Husain, yaitu akhina Al-Habib Alwi, Al-Habib Ahmad Al-Abbas, serta seluruh para habaib yang berhadir, yang mudah-mudahan menambahkan keberkahan bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Para tuan guru, para ustaz, para alim ulama sebagai waris Nabi Muhammad SAW, yang mudah-mudahan mereka semua Allah panjangkan umur mereka dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan rezekinya murah rezekinya. Amin Allahumma. Yang saya hormati hadirin hadirat, muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu, tuan-tuan dan puan-puan calon jamaah haji, yang amin saya doakan segera berangkat tahun depan. Amin. Yang mudah-mudahan semuanya Allah panjangkan umur kita, Allah bagi kesehatan untuk kita semua, Allah berkati ilmu kita, Allah berkati umur kita, Allah berkati amal perbuatan kita, Allah berkati keluarga kita, istri kita, ibu suaminya, anak-anak kita semua menjadi orang-orang yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah berkati rezeki kita, mudah-mudahan murah rezekinya. Yang punya utang Allah mudahkan untuk melunasi hutang-hutangnya. Yang aminnya paling kencang insyaallah besok lunas. Hutangnya masih banyak. Amin Allahumma. Saya doakan mudah-mudahan yang nak kawin tapi belum dapat jodoh, mudah-mudahan banyak dari sini insyaallah dapat jodoh. Yang nanti dapat bini solihah, yang perempuan dapat suami yang soleh, yang sudah kawin mudah-mudahan ditambah anak cucunya. Mudah-mudahan yang janda insyaallah besok ada yang melamar. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dan mudah-mudahan kita semua balik dari sini, insyaallah kita punya hajat Allah kabulkan. Amin. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, menyebut Al-Habib Muhammad Al-Habib Ahmad Al-Atas dan juga Al-Habib Husain bin Ali Al-Atas. Mereka semua salah satu daripada sifat mereka adalah orang-orang yang cinta dan suka dengan tamu. Itu di antara hal mereka. Jadi bagaimana kita dengar Al-Habib Muhammad datangnya tamu-tamu dari luar negeri, begitu juga Al-Habib Husain yang datang dari Hadramaut dari Taif juga datang kemari. Jadi mereka semua orang-orang yang mencintai tamu. Wirasatan ini adalah warisan dari kakek mereka Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mewarisi dari kakeknya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maka kalau kita tengok dalam Al-Quran, macam mana Allah abadikan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Masa itu Nabi Ibrahim kawin dengan seorang wanita
yang namanya Sarah. Siapa? Sarah. Kalau di Indonesia disebut Sarah. Sarah itu wanita tercantik di zaman itu. Sudah cantik, solihah lagi. Allahumma. Macam siapa? Macam istri-istri di Johor sini. Amin Allahumma. Udah cantik, insya Allah mudah-mudahan solihah lagi. Amin Allahumma. Karena di dunia ini yang paling untung, yang paling beruntung, yang paling lagi itu adalah orang yang punya pasangan istri solihah. Sudah solihah, cantik lagi. Alhamdulillah. Paling tak sedap, paling tak seronok, paling tak selesai. Ketika seorang punya istri yang durhaka, sudah durhaka, jelek lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin. Tapi tetap Nabi Allah Ibrahim masih kawin dengan Siti Sarah. Waktu itu nak punya anak, tak kunjung dapat anak. Maka Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas solihin. Ini Allah sebut dalam Al-Quran, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakan kepada saya ya Allah keturunan dari golongan orang-orang yang soleh. Maka siapa sekarang yang nak anaknya dari soleh, jangan lupa doa ini dibaca. Mau anak itu belum lahir ataupun sudah dewasa, baca. Insya Allah anak-anak kita jadi anak yang soleh. Amin. Kemudian habli, kalau ada orang kawin tapi belum dapat anak, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dari sini juga baca ya Wahhab, habli ya Wahhab. Maka baca ya Wahhab 300 kali. Setiap hari insya Allah Allah karuniakan seorang anak. Ada seseorang datang ke Ustaz, saya nak punya anak Ustaz. Baca ya Wahhab 300 kali. Begitu ijazah. Dapat 1 bulan datang lagi. Macam mana? Sudah hamil? Doakan Ustaz, belum Ustaz. Baca lagi yang khusyuk. Berapa? 300 kali. Apa? Ya Wahhab. Lepas 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan datang lagi. Macam mana? Sudah dapat anak? Belum Ustaz, doakan belum dapat jodoh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata ini orang belum kawin tapi nak anak. Awak baca 10.000 pun tak akan dapat anak. Kawin dulu, baru doa. Gak usah Muhammad. Makin Nabi Ibrahim, kenapa Allah abadikan Rabbi habli minas solihin ini kok sampai diceritakan di Al-Quran? Karena Nabi Ibrahim itu seorang yang tak pernah putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa minta anak berapa lama? 40 tahun. 40 tahun kita berdoa 1 bulan sudah macam Allah tak ijabai saya. 40 tahun. Gua itu yakin bagaimana macam mana yakinnya Nabi Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah doa tersebut dikabulkan? Di ayat yang lain, di surat yang lain Allah ceritakan. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Wahai Rasulullah Muhammad, Nabi Muhammad, sudahkah kamu dengar apa cerita khabar mengenai tamu Nabi Allah Ibrahim yang dimuliakan? Kenapa Allah ceritakan ini lagi? Karena kalau ada cerita Allah ceritakan di Quran itu cerita benar-benar istimewa, spesial. Nabi Ibrahim ini dikenal orang yang cinta dengan tamu. Beliau kalau nak makan tak ada tamu, beliau lari jalan sampai 2 kilo, 3 kilo cari orang, diajak ke rumahnya makan bersama. Itu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi tak nak makan sendiri. Kalau ada tamu dia makan, kalau tak dia cari tamu. Macam kita, kalau ada tamu kita tunggu tamu ada. Betul lah. Tamu nak makan nanti ada tamu ada kita makan. Subhanallah. Inna Allah Ibrahim alaihissalam. Maka pagi hari datang tamu bagus, sore hari bagus, malam bagus. Allah uji Nabi Allah Ibrahim. Allah cuba Nabi Allah Ibrahim didatangkan tamu di waktu tengah malam. Macam pukul 1 malam, awak mulai penat, mulai pagi sampai malam nak rehat. Subhanallah, datang tamu pukul 1 malam ketuk pintu. Kira-kira awak bukakan atau tetap tidur? Jam 1 malam buka atau tetap tidur? Siapa ni tamu jam 1? Dia tak tengok jam. Ini waktunya tidur. Kalau kita buka pintu, wajah kita senyum atau melotot atau macam mana?
pasti tak mungkin kita senyum nanti dia tidur. Kalau pun kita senyum, kita persilahkan untuk masuk. Sila masuk atau di pintu saja. Mungkin di pintu saja. Karena ini tamu datang jam 1 malam. Kalau pun masuk semua, kita bagi air atau ada yang lain tak ada. Mungkin air, alhamdulillah. Ada air kosong, alhamdulillah. Pukul 1 malam. Tapi Allah nak coba Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Allah kirim tamu dalam tafsirul Jalalain disebutkan tamunya ada 12 orang. Riwayat lain mengatakan 10 orang. Riwayat lain 3 orang, lebih dari 1. Apa yang berlaku? Indahulu alaihi faqalu salam. Maka kami tamu dari masuk mengucapkan salam. Assalamualaikum. Kalian jawab Assalamualaikum. Macam Nabi Ibrahim insyaAllah ya. Waalaikumsalam. Nabi Ibrahim jawab. Qala salamun qaumun munkarun. Dibuka waalaikumsalam. Qaumun munkarun ai qaumun la na'rifuhum. Jadi tamunya siapa ini tak kenal. Ini siapa tak kenal. Tapi bila silahkan masuk, sila masuk. Masuk dipersilahkan dengan senyumnya Nabi Allah Ibrahim. Ini menunjukkan apa yang Nabi Muhammad SAW. Man akrama dhaifan fahuwa ya'rifuhu fa ka'annama akrama Rasulullah. Siapa orang yang hormati tamunya, muliakan tamunya yang dia kenal. Awak buka pintu tahu, oh ini tamu saya kenal. Awak muliakan, itu sama seakan-akan memuliakan Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi sekarang hidup dan awak nak atau tak Nabi datang ke rumah awak? Sebetulnya mungkin semuanya nak Nabi datang. Betul. Nabi sudah meninggal dunia. Bila kita nak muliakan Nabi, muliakan tamu yang kita kenal sama dengan memuliakan Rasulullah SAW. Waman akrama dhaifan fahuwa la ya'rifuhu fa ka'annama akrama Allah. Siapa orang yang memuliakan tamu yang dia tak kenal, buka pintu tak tahu dia, siapa tak tahu, tapi dia muliakan, maka fa ka'annama akrama Allah, sama dengan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim cinta dengan tamu. Makanya hampir seluruh para walinya Allah itu suka dengan tamu. Macam Nabi Ali, Datuk Bahar, semuanya tahu. Datuk Ali macam mana Habib Ali? Ya, seluruh mereka alama tanda wali-walinya Allah, mereka selalu memuliakan tamunya dan tanda keimanan seseorang. Ini mirathah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Silakan masuk situ, masuk semuanya. Faragha ila ahlihi, ay mana ila ahlihi, masuk ke dalam Nabi Ibrahim. Istrinya dibangunkan. Ibu-ibu terpapan kalau malam hari suaminya ada tamu pukul 1, awak sudah penat, dibangunkan, marah atau tak marah? Marah atau tak marah? Tak marah. Solihah, Allah rahmat. Kalau itu jam 1 malam saya akan datang ke rumah awak. Allah rahmat. Maka masuk ke istrinya dibangunkan. Istriku ada apa di dalam? Waktu itu fajar bi'ijli samin. Menu makanan masa itu apa? Daging sapi panggang, sapi bakar. Tak tahu sudah dulu atau sudah ada, yang pasti dimasakkan. Cinta dengan tamunya. Dikeluarkan oleh Nabi Allah Ibrahim sapi panggang masuk. Sila makan. Maka disebutkan dalam Al-Quran, faqarrabahu ilaihi, dia mempersilahkan makanan. Maka sunnah bagi pemilik rumah, kalau ada tamu persilahkan. Awak nak ini, silakan, nak ini, silakan. Ada makanan, ambil ini, dikasih. Ya silakan. Itu sifat Rasulullah SAW. Kenapa? Mungkin tamunya nak makan malu. Dia bagi macam ini tadi, dia nak bisnis, nak kacang tapi malu. Betul? Ya. Saya pagi itu dia tengok saja ini mana sama. Akhirnya alhamdulillah dapat kacang, bisnis semuanya dapat. Ya, alhamdulillah Allah berkah. Subhanallah, dibersihkan faqarrabahu ilaihi. Ini akhlak Nabi Muhammad SAW. Ketika dipersilahkan ternyata tamunya tak nak makan. Macam mana awak jam 1 datang tamu, penat, awak masak di dapur kitchen, sudah masak sapi panggang, dipersilahkan makan, tamunya tak nak makan. Gila-gila kan? Puan-puan tengok tamu macam itu, marah atau tak? Hah? Ini saya capek-capek saya buat sapi tadi tak makan. Kata Nabi Ibrahim apa? Qala ala taqulu.
Kenapa tak dimakan? Sila dimakan. Maka yang satu lihat jangan, satu lihat dia tak makan. Maka disebutkan fa'awjasa minhum khifatan. Ketika mereka tamunya tak nak makan, mulai Nabi Ibrahim takut. Ada apa ni? Siapa tahu saya? Tapi tamunya tahu kalau Nabi Ibrahim takut. Qalu la takhaf. Hai Ibrahim, awak jangan takut sama saya. Jangan takut dengan kami. Kita itu tak makan. Pasal apa? Pasal kita semua ini malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan malaikat wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wa la nawma lahum. Malaikat itu tak ada bapa, tak ada ibu. Tak ada malaikat lahir, tak ada. La abala, tidak ada bapa, tak ada ibu. La akla, malaikat tak pernah lapar. Ya? Kalau awak di sini lapar berarti awak bukan malaikat. Maksud Muhammad. Ini semua lapar. Jangan khawatir, sudah ada di dalam, insyaallah. Subhanallah. Ini tak pernah makan dan malaikat tak minum. Malaikat tidak mengantuk. Kalau di sini tadi ada yang mengantuk dan tidur, berarti itu tanda awak bukan malaikat. Akhirnya malaikat tak tidur pula. Kami ini malaikat, kata malaikat. Terus kami datang kemari, bukan kami datang tiba-tiba, tapi ini semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa perintah Allah? Wa basyaruhu bi ghulamin alimin. Di ayat ini dan di ayat lain wa basyarnahu bi ghulamin alim. Maka kami membawa berita bahagia apa? Doa awak, doa istri awak diijabah oleh Allah. Sejak lagi awak akan punya anak, seorang anak, bukan hanya anak biasa, tapi anak yang alim, kata malaikat tersebut. Maka di ayat ini menunjukkan kalau ada tamu datang ke rumah kita, itu pertanda bahwa doa kita akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu nanti malam kalau ada tamu dan satu malam ketuk rumah awak buka pintu. Barangkali itu malaikat Israel. Buka pintu ya, barangkali malaikat datang. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita boleh meneladani mereka para awliya wassalihin. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah cinta dengan tamu sebagai tanda man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka wajib hendaknya dia memuliakan tamunya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semua untuk mencintai tamu kita, untuk memuliakan tamu kita, sehingga kita digolongkan bersama dengan mereka orang-orang saleh. Amin Allahumma amin. Hadza ma aqulu. Kalau ada salah silapnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة.